Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan berupa waktunya kepada saya untuk kegiatan pengimbasan budaya positif yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak kepada sekolah di mana kami berdinas. Yang akan kami imbaskan Bapak Ibu pada hari ini adalah mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Akan coba saya tampilkan Bapak Ibu. Budaya positif itu tidak jauh dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya beliau menyampaikan bahwasanya mendidik adalah sifatnya menuntun. Jadi menuntun apa yang ada pada diri anak kita sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya kita mengambil contoh perbandingannya dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan yang dibudayakan oleh seorang petani. Nah, ini kaitannya sangat erat seperti kita sebagai seorang pamong atau guru. Ketika seorang petani menanam padi misalnya, dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Dia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian dapat memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian dapat juga membasmi ulat yang nanti dapat mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Tetapi kita tidak pernah dapat mengubah seandainya kita menanam padi yang kita harapkan adalah benihnya jagung, karena benih yang ada tetaplah benih padi. Nah, ini adalah konsep dasar dari budaya positif atau ekosistem positif yang bisa kita dapat bangun. Bagaimana caranya? Kalau Ki Hajar Dewantara tadi menyampaikan, yaitu tadi kita memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanamannya, diberi pupuk. Ini yang disebut dengan budaya positif, Bapak Ibu. Kemudian, nah, kita coba dulu Bapak Ibu, ada sebuah paradigma di setiap manusia Bapak Ibu. Contohnya A dan B. Di kasus ini dibuat A dan B Bapak Ibu. Kegiatannya sederhana, hanya mengepalkan tangan. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu itu yang sangat berharga. Ini yang letakkan di tangan A. Monggo, mungkin yang berdekatan Pak Sofyan dengan Bu Dian mungkin, atau Bu Ustria dengan Bu Ati. Tuliskan benda yang ada di dalam kepalan tangan Anda adalah benda yang sangat berharga. Kemudian pastikan teman B Anda akan mencoba sekuat tenaga untuk membuka tangan Anda. Tapi bayangkan Bapak Ibu yang di dalam kepalan itu, misalnya Pak Sofyan, yang paling berharga itu misalnya rumah. Maka kalau teman B Anda akan mencoba untuk membuka tangan, membuka kertas yang tadi ada tulisannya, itu pasti Pak Sofyan juga akan sekuat tenaga tetap menutup kepala tangan tersebut. Mungkin Bu Ati, mungkin apa yang paling berharga di dalam hidup Bu Ati boleh dituliskan di secari kertas, kemudian diletakkan di kepalan tangan. Jika ada seseorang yang akan membuka kepalan tangan tersebut, maka kemungkinan besar kita akan mempunyai potensi diri bahwasanya kita akan mempertahankan. Nah, paradigma ini Bapak Ibu yang harus kita ubah sehingga bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Paradigma ini yang namanya teori kontrol atau ilusi kontrol Bapak Ibu. Nah,
kontrol kita sebagai seorang pendidik banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ilusi bahwasanya gurulah yang dapat merubah murid. Ini memang sebagian besar sudah terjadi pada kita. Saya meyakini bahwasanya saya melakukan hal ini. Kita merasa bahwasanya kita ini bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, Mohon maaf Bu, suaranya. Mohon maaf, terpencet unmute. Sudah terdengar Bapak Ibu? Oke, saya lanjut. Nomor 3 Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Yang betul adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini masih adakah Bapak Ibu di sana? Oke, saya lanjutkan. Ada. Ya, saya lanjutkan makna kata disiplin Bapak Ibu. Yang kadang yang kita sampaikan tadi adalah budaya positif. Oke, disiplin itu artinya belajar kalau dari bahasa Yunaninya. Kemudian dalam budaya kita ini terkadang berubah bahwasanya disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini harusnya diubah Bapak Ibu
disiplin itu tidak lagi menghubungkan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kita. Kita lanjutkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Hal ini perlu Bapak Ibu kita miliki karena ini erat kaitannya dengan disiplin. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini sifatnya adalah motivasi eksternal. Sebagai contoh, jika saya menggunakan sepatu tidak berwarna hitam, maka saya akan diberikan hukuman. Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Kemudian sehingga motivasinya eksternal, hanya takut dengan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ini juga eksternal Bapak Ibu. Sebagai contoh bahwasanya seorang anak jika saya melakukan tugas yang diminta, maka saya akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu juga eksternal Bapak Ibu. Yang harus kita tanamkan pada putra-putri kita atau anak didik kita adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, sehingga ini dapat meningkatkan disiplin positif yang ada pada diri kita. Seandainya pertanyaannya berubah Bapak Ibu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya sering mencontohkan ini di Bu Ati. Bu Ati itu dia datang tetap pagi, meskipun apapun dia datang pagi karena dia paham, dia menghargai dirinya sendiri. Karena faktor-faktor penghargaan terhadap dirinya sendiri sudah ada di dalam dirinya. Saya sering kadang mencontohkan Budian yang dia tidak akan memakai sepatu berwarna selain hitam karena dia sudah menghargai dirinya sendiri, sudah muncul di dalam dirinya kekuatan-kekuatan insan sehingga yang diharapkan oleh Budian seperti apa itu sudah muncul. Ini motivasi Bapak, ini penting sekali. Hal ini yang kita harus sampaikan, hal ini yang harus kita biasakan terhadap anak didik kita Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Merdeka. Bapak Ibu, saat ini banyak sekali disampaikan sedang ngetren yang namanya kurikulum merdeka. Itu sebetulnya merdeka itu bukan berarti kita sebebas-bebasnya. Tidak Bapak Ibu, ini tetap dasaran kita dari Bapak pendidikan kita. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan dirinya sendiri. Ini saat ini di kurikulum merdeka kita sangat difasilitasi Bapak Ibu guru difasilitasi untuk mengembangkan sesuai dengan potensi sekolahnya. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gurunya terhadap murid. Sebagai contoh, di SMK kita mungkin tidak bisa seandainya jika masuk itu harus pukul 7. Mungkin harus pukul 7.30. Mengapa? Karena di sekolah kita banyak siswanya yang harus mengantarkan bapak atau ibu ataupun adik atau kakaknya sekolah ataupun bekerja karena keterbatasan armada transportasi. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Sehingga yang namanya merdeka ini juga tapi bukan berarti sebebas-bebasnya. Ini harus juga betul-betul dikaji dengan jelas untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang positif yang ada di dalam sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi memang ini ada salah satu lingkaran di mana di awalnya itu ada peraturan kelas. Mungkin yang di GSM sudah sering mendengar menjadi keyakinan kelas. Sehingga bedanya peraturan kelas adalah gurunya yang menetapkan. Sebagai contoh, dilarang menggunakan sepatu berwarna hitam. Tapi jika itu dijadikan suatu keyakinan kelas, yang membuat itu adalah siswanya. Sebagai contoh,
saya, jadi tidak lagi muncul dilarang Bapak Ibu kalau di keyakinan kelas, tetapi sudah muncul itu adalah suatu kata-kata yang siswa itu menyadari betul mengapa dia tidak menggunakan sepatu yang tidak hitam, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika keyakinan kelas ini mungkin kalau kita bahasanya kesepakatan kelas sama saja Bapak Ibu. Ini jika memang sudah kuat, maka dia akan memberikan suatu lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif ini Bapak Ibu, kita baru bisa menjadikannya suatu budaya. Budaya ini artinya dalam sebuah protokol, sebuah kebiasaan yang sudah terjadi. Mungkin kalau di SMK kita budaya positifnya sudah cukup banyak Bapak Ibu. Ke siswa yang pertama itu mungkin kita sudah menyapa murid, kemudian ada juga kegiatannya di kesiswaan itu dia ada OSIS-nya berbagi, kemudian juga ada Jumat bersih. Itu adalah program-program sekolah yang memang cukup terkendala akibat pandemi ini Bapak Ibu. Jadi pastikan dulu kita memiliki keyakinan kelas, kemudian menjadi sebuah lingkungan yang positif baru untuk sekolah, sehingga menjadi sebuah budaya yang positif dan kontinu. Jika ia sudah menjadi budaya, maka tidak terhalang oleh beberapa rintangan yang mengganggu, itu tidak menjadi suatu masalah. Nah, ini Bapak Ibu. Perbedaan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Tadi yang sudah kita sampaikan, mengapa tidak peraturan atau tata tertib, tetapi harus keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Sebetulnya jika kita menilai ketiga buah peraturan ini, seandainya itu motivasi itu adalah keluar dari dalam hati atau intrinsik yang sudah di dalam diri orang tersebut, maka dia akan memiliki nilai-nilai keyakinan sehingga menggerakkan sesuatu itu menjadi sebuah peraturan. Nah, seandainya saya menggunakan helm karena takut dengan polisi, maka saya tidak akan menggunakan helm jika tidak ada polisi. Seharusnya ketika saya menggunakan helm itu untuk keselamatan saya, maka itu sudah menjadi motivasi intrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjut saja Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini Bapak Ibu dibuat oleh siswa sehingga guru bisa memfasilitasi membuat kesepakatan kelas tersebut, biasa dibimbing oleh wali kelas, sehingga dapat tetap berjalan dengan sesuai dengan koridornya ya, dengan rangka yang telah ada. Saya contohkan kesepakatan kelas ini ada dari TK Dharma Wanita. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Jadi tidak ada lagi kata-kata dilarang terlambat, tetapi kata-katanya diganti menjadi sebuah kata-kata positif. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Jadi tidak ada lagi kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan, tapi mengubah kata-kata yang tadi larangan menjadi sebuah positif yang sekiranya nanti dapat meningkatkan motivasi intrinsik anak-anak. Kesepakatan kelas yang di sampingnya ada kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi tidak lagi muncul guru harus menghormati murid, murid harus menghormati guru. Maaf terbalik Bapak Ibu. Nah, sehingga kesepakatan kelas ini ketika dibangun dari siswa, maka anak tersebut akan mencoba mencoba mentaati. Saya pernah melaksanakan ini di kelas 12B waktu itu pembelajaran saya. Insya Allah berjalan Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas, sehingga sebelum memulai pembelajaran saya membuat dulu kesepakatan kelasnya, kesepakatan pembelajaran atau keyakinan kelas, kemudian dijalankan oleh anak
ketika kesepakatan kelas ini dibuat oleh anak-anak, alhamdulillah bisa berjalan. Anak-anak cukup merespon ya, memberikan respon yang positif dengan mereka mentaatinya, Bapak Ibu. Kesepakatan kelasnya banyak, bisa yang dilarang, bukan dilarang, saya tidak menggunakan HP saya ketika pembelajaran, saya tidak memotong pembicaraan guru. Hal-hal sederhana seperti itu Bapak Ibu yang saya terapkan. Nah ini adalah pendalaman keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kata-katanya sudah mulai dijadikan sebuah kata-kata yang positif. Nah ini juga ada peraturan dan juga keyakinan kelas, sehingga kata-kata yang sekiranya, mohon maaf Bapak Ibu, seperti kita pun jika mendengarkan kata-kata dilarang seperti itu cukup khawatir, cukup takut Bapak Ibu ya. Kadang justru timbul adalah sebuah kegiatan untuk melaksanakan larangan tersebut. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada juga kejadian Bapak Ibu di mana kita itu memberikan biasanya sebuah penghargaan kepada siswa. Sebagai contoh mungkin karena siswa kita rajin, ada yang rajin, sehingga kita memberikan nilai yang cukup bagus. Itu juga menjadi sebuah sebetulnya hukuman Bapak Ibu. Mengapa dikatakan hukuman? Karena pengaruhnya itu tidak memunculkan motivasi yang intrinsik. Jadi pengaruhnya itu hanyalah ekstrinsik, hanyalah dari luar, tidak muncul kesadaran dari dalamnya. Akibat penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Kemudian biasanya itu tidak efektif dan mengurangi ketepatan. Dan yang paling kita khawatirkan adalah merusak hubungan antara seorang pendidik dan peserta didik. Artinya apa? Biasanya kalau anak sudah biasa diberikan dengan penghargaan, mungkin diberikan permen atau diberikan sesuatu imbalan, maka dia akan meminta lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu materi selanjutnya. Nah, di sini adalah hukuman dan konsekuensi. Bisa dibaca Bapak Ibu, beda sekali antara hukuman dan konsekuensi, sehingga kita memang yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukumannya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi akibat saya melakukan hal tersebut. Kemudian hukuman biasanya membuat anak sakit, entah itu fisik ataupun hatinya, dan biasanya untuk jangka waktu lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Saya lanjutkan saja Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu. Ini adalah hal yang cukup penting Bapak Ibu. Kebutuhan dasar dari manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada cinta kasih atau penerimaan. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, dan juga ada kepuasan. Jadi selain ada 3 hal yang mendasari seseorang melakukan sesuatu, tetapi orang tersebut bisa juga melakukan sesuatu akibat kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Sebagai contoh adalah kesenangan. Saya contohkan di TK Bapak Ibu, karena saya mendapatkan ini adalah TK. Dewi suka sekali mengambil mainan Ustria ketika Ustria sedang bermain. Kemudian mana ya? Demikian aksi nyata budaya positif saya
di SMK PP Negeri 1 Tegal Ampel Bondowoso. Terima kasih. Salam.